Pemirsa, Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gassam dan Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Minahasa Sorong James Nixon Senewe SE berkomitmen menerapkan nilai-nilai kebangkitan bangsa mengatasi ancaman perpecahan di tahun politik agar demokrasi pemilu berjalan aman dan lancar di Papua Barat Daya. Komitmen keduanya diupayakan ditujukan sebagai upaya memupuk persatuan dan kesatuan sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut. Bung Gassam, bagaimana DPW PKB Papua Barat Daya sikapi tema Harkitnas 2023, semangat untuk bangkit di tahun politik yang penuh dengan persaingan untuk memenangkan pemilu dan pilkada 2024 mendatang? Kalau bicara soal kebangkitan, itu bicara soal soliditas. Terutama partai politik, di tahun politik ini yang paling penting, modal paling dasar adalah membangun soliditas, kebersamaan, kekompakan di dalam tubuh partai itu sendiri. Kalau misalnya di partai lain soal nomor urut ada gesekan ataukah soal perbedaan pandangan yang sama-sama kita lihat, alhamdulillah syukur itu tidak terjadi di PKB, karena modal pertama yang menurut saya bicara soal keutuhan kebangkitan Indonesia, kebangkitan apapun namanya itu harus betul-betul terbangun dari dalam tubuh kita sendiri, internal partai, karena kaitannya dengan partai politik itu harus terbangun dulu dalam internal partai itu. Satu, soliditas, kesamaan visi dan misi di dalam partai itu. Kalau untuk mendukung itu semua tidak boleh ada yang tinggi ada yang rendah. Dalam kepemimpinan kami di PKB, baik saya ketua maupun dia anggota biasa, semua itu sama rata, jadi tidak membeda-bedakan, dan itu memang harus kita bangun, apalagi di tahun politik saat ini rawan sekali untuk kita dipecahkan. Dan itu memang situasi yang sangat rumit, bisa saja dialami oleh semua partai politik, tapi secara khusus kami di PKB sejauh ini alhamdulillah sangat solid, tenang, adem betul. Jadi kita fokus betul untuk bagaimana membangun konsolidasi, memperkuat kebersamaan dan kekompakan itu, karena endingnya nanti bahwa dengan modal berharga yang PKB miliki hari ini, itulah yang kira-kira mendapatkan simpati masyarakat di Papua Barat Daya. Nah, ketika mendapat simpati, itu akan berefek langsung pada berapa suara di 2024 yang kemudian akan dikonvensi menjadi berapa kursi. Nah, dengan kursi itulah yang menjadi modal yang kami akan kembalikan kepada masyarakat di Papua Barat Daya sebagai modal perjuangan kami memperjuangkan seluruh aspirasi dan kepentingan serta harapan-harapan masyarakat yang selama ini diabaikan. Kalau dari Pak James, bagaimana terutama untuk membangun demokrasi dalam kehidupan berorganisasi agar terus semangat untuk bangkit sesuai tema Harkitnas tahun 2023 ini? Kita kan Nado ini terdiri dari beberapa wilayah kan. Di dalam organisasi K3MS ini bahkan puluhan wilayah. Bahkan yang tercatat kita sekarang mewadahi 30 unsur kerukunan, 32 unsur kerukunan. Iya, ada adatnya. Iya. Dan kita itu selalu menekankan kebersamaan itu penting. Jadi begini, yang pola yang kita ambil di setiap kerukunan itu pastikan mempunyai ketua-ketua unsur kerukunan. Kita mengajak mereka untuk tetap menjaga kebersamaan. Jadi setiap unsur kerukunan mempunyai wadah yang besar yaitu K3MS, dan mereka selalu menjaga agar supaya misalkan ada kegiatan-kegiatan itu semua mereka ambil andil di situ. Contoh nih, misalkan kita mengadakan acara Paskah atau kita mengadakan acara ulang tahun. Ini acara-acara event-event besar yang kita lakukan untuk orang-orang Nado atau orang Minahasa yang ada di Kota Sorong ini. Semua unsur kerukunan itu bersama-sama untuk mensukseskan acara ini, dan kita mungkin sebentar lagi bulan Agustus kita akan mengadakan perayaan ulang tahun ya, dan ini tentunya melibatkan semua unsur kerukunan yang ada di dalamnya.
bagaimana mekanisme pengambilan keputusan melaksanakan berbagai kegiatan yang Anda sebut tadi? Apakah harus dimusyawarahkan atau bagaimana? Saya sebagai ketua otomatis kan akan turun ke rukun-rukun ke unsur-unsur kerukunan. 30 unsur kerukunan ini kita akan turun, dan kita selalu pada saat saya turun pelayanan untuk mereka, selalu saya tidak jemu-jemu atau tidak lala-lala untuk saya menyampaikan bahwa mari kita selalu jaga kebersamaan. Karena kebersamaan ini kalau rupa orang ini orang Manado itu baku-baku. Jadi kita bilang selalu baku-baku. Baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku tongka, baku-baku jaga, baku-baku hormat. Jadi saya selalu mengambil filosofi sapu lidi ya. Satu batang lidi tidak akan mungkin bisa membersihkan halaman. Tetapi kalau kita bersatu, apapun kita bisa buat. Seperti itu, sehingga apapun rencana kita ataupun apapun yang akan kita lakukan, itu kita lakukan secara bersama-sama, sehingga keberhasilan kita itu yang kita raih ini kebersamaan. Saya contoh pelayanan juga ke anggota mereka dalam keadaan apapun itu kita harus siap seperti itu untuk memberi contoh bahwa kita sebagai pimpinan ini bukan pimpinan sebenarnya, bukan bos, bukan. Kita ini pelayan masyarakat. Kita ini pelayan masyarakat yang kita harus ada di samping masyarakat pada saat masyarakat dalam keadaan susah seperti itu. Kembali ke Bung Gasam, terhadap hoax yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan, terutama menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan visi dan misi partai. Bagaimana? Prinsip yang kami pakai adalah prinsip positive thinking. Jadi apapun itu kami positive thinking saja. Jadi orang mau menjatuhkan kita ya monggo, orang mau menjelekkan kita ya silakan. Ya tapi untuk kami menyerang balik ke mereka itu tidak. Nah, itu kami tidak. Kemudian mereka mau menyebar hoak dalam bentuk apapun itu tidak mempan buat PKB. PKB tidak akan percaya itu. PKB akan tetap fokus, PKB akan tetap konsen dalam melakukan konsolidasi, dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan positif. Menurut kami itu jauh lebih penting dari mengurusi hoax yang kemudian merugikan banyak orang. PKB menggunakan media itu sebagai media edukasi. Lebih baik kami melakukan kegiatan-kegiatan positif, lalu kemudian kami sebar ke media sosial, itu jauh lebih bermanfaat. Dengan begitu, maka orang akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan yang sama. Misalnya kalau saya sebagai anggota DPR, dalam memanfaatkan media sosial untuk kemudian terpublis ke media, walaupun tidak sedikit yang menyatakan bahwa itu pencitraan, tapi berapa banyak orang juga yang hari ini kemudian terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh PKB, apa yang dilakukan oleh saya. Paling tidak, misalnya menjadi catatan penting 2024, bahwa kita berpolitik, kita yang ada di lembaga DPR, itu bukan sekedar kita hanya santai dengan jabatan yang kita punya, tapi ingat bahwa dengan jabatan itu ada beban besar yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Nah, maka dengan berbagai kegiatan itu paling tidak 2024 itu menjadi catatan penting bagi masyarakat. Sehingga siapapun yang 2024 menjadi calon anggota DPR, paling tidak yang saya lakukan hari ini, PKB lakukan hari ini bisa menginspirasi mereka. Untuk kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong, bagaimana memberikan pendidikan politik yang benar berkualitas, ataukah diarahkan untuk memilih Anda karena Anda juga sebagai caleg? Politik itu kan hak prerogatif seseorang. Kita tidak bisa juga memaksakan, oh kamu harus pilih saya misalkan sebagai calon. Tidak, saya tidak seperti itu, tetapi untuk menjaga kebersamaan kita itu harus adanya persatuan. Itu yang selalu saya sampaikan. Sehingga kalau mereka hak politik yang mereka lakukan atau mereka ini itu tidak ada intervensi dari saya sebagai kepala suku atau sebagai ketua kerukunan. Saya selalu menempatkan diri sebagai pelayan dan tetap tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan itu saya melayani masyarakat. Walaupun mereka tidak memilih atau tidak memilih saya atau mereka punya pilihan sendiri, itu hak mereka dan tidak pernah untuk
kita adakan ini terus harus dan harus, tidak seperti itu. Tetapi selalu kita tekankan bahwa hak prerogatifnya orang untuk memilih silakan digunakan yang baik di dalam pesta demokrasi ini. Karena apa? Karena itu nanti akan kembali juga ke masyarakat. Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gassam dan Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong James Senewe SE. Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Sama-sama, terima kasih.